Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan 2. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 9 November 2022 dan 16 November 2022 meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan rancangan undang-undang tentang Landas Kontinen sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang? Setuju. Terima kasih. Cuplikan yang kita tonton barusan tadi, itulah perkembangan terakhir tentang RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang menarik di RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut adalah terkait dengan honorer. Di sana ada diamanatkan, bahkan tertulis bahwa honorer wajib diangkat menjadi PNS. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini sudah masuk di prolegnas tahun 2022. Artinya tidak lama lagi ini akan disahkan menjadi undang-undang. Yang barusan kita tonton tadi itu adalah perkembangan terakhir pada sidang DPR hari Kamis 17 November 2022 yang telah menyetujui perpanjangan waktu rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Inilah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini saya upload dari laman resmi DPR RI. Artinya, inilah perkembangan terakhir. Yang menarik di rancangan Undang-Undang Perubahan ini adalah di poin 34. Di sana dikatakan di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun bagaimana dimaksud dalam pasal 90. Di pasal 90 itu usia pensiun adalah 58 tahun untuk pejabat administrasi. Yang dimaksud dengan bekerja terus-menerus adalah seseorang yang telah bekerja dengan akumulasi waktu kerja paling sedikit 3 tahun. Kita lanjut pada ayat yang kedua. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi, validasi data, surat keputusan pengangkatan. Yang memvalidasi ini dan memverifikasi ini nanti adalah dari BKN. Jadi tenaga honorer ini tidak mengikuti seleksi lagi. Hanya seleksi administrasi saja. Ayat yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Jadi orang yang bekerja paling lama dulu. Dan bekerja pada bidang fungsional, administrasi, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, penelitian, dan pertanian. Di bidang pendidikan itu guru, dosen, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Penjaga perpustakaan. Artinya, operator dapodik yang ada di sekolah sudah masuk di dalam rancangan undang-undang ini. Bidang kesehatan, itu dokter, apoteker, terapis, administrator kesehatan, tenaga kesehatan lainnya. Banyak di daftar rancangan undang-undang ini yang masuk di tenaga kesehatan. Di bidang administrasi dan teknis lainnya sudah termasuk satpam, cleaning service, supir, pramusaji yang tadinya tidak masuk di pendataan non-ASN
di rancangan undang-undang ini sudah masuk. Jadi tenaga honorer itu sangat diorangkan di rancangan undang-undang ini. Keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ayat 5, tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Jadi yang mengangkat tenaga honorer ini nanti adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Jadi ini semakin jelas nasib daripada tenaga-tenaga honorer. Di poin 36 di perubahan RUU ini, di antara pasal 135 dan pasal 136 disisipkan satu pasal, yakni pasal 135A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 135A ayat 1, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS, sebagaimana dimaksud pada pasal 131. Itu yang saya bacakan tadi. Ayat 1, dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, kalau sudah diundangkan RUU perubahan ini tahun 2022, maka 2023 bulan 6 atau bulan Juli itu sudah ada pengangkatan terhadap tenaga honorer. Dan paling lama 3 tahun sudah harus diselesaikan, sudah harus diangkat semua tenaga honorer. Inilah yang diamanatkan di rancangan undang-undang perubahan ini. Ayat 2, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, non-PNS, dan tenaga kontrak. Jadi, saat undang-undang ini diberlakukan, tidak boleh lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer.